Kita sudah menyaksikan kisah Cahyono. Itu baru bagian 1 ya. Nanti ada bagian 2-nya dan bagian 3. Dilanjutkan keesokan harinya sampai ke bagian 3. Tapi sebelum kita mulai berdoa dan memulai pelajaran, ada nggak yang mau sharing dulu tentang kisah Cahyono tadi? Ya, siapa yang berani sharing kepada teman-temannya tentang kisah tadi? Bebas, gak usah malu, dapat poin loh. Yang aktif itu selalu Pak Guru berikan poin ya. Tuh Pak Guru selalu megang nama-nama kalian di sini ya, diciriin yang aktif, yang suka berbicara, yang malu-malu, ada catatannya ya. Siapa? Shalom. Silahkan. Oke, good. Walaupun hidup kita susah, kita tidak boleh menyerah. Oke, good. Bagus. Terima kasih, Shalom. Ada lagi? Sama-sama, Pak. Luna, Pak. Siapa? Luna, Pak. Silakan. Kita tidak boleh mengeluh dengan pekerjaan kita. Kita tidak boleh mengeluh terhadap pekerjaan kita. Oke, good. Mantap. Abel, Pak. Abel, silakan. Syukur sudah mempunyai orang tua dan juga diberi kehidupan yang nyaman dan juga sudah disekolahkan. Sip, mantap. Abel, ya. Ada lagi. Abel itu nomor berapa ya? 24, Pak. Ya, 20. Ica, Oh iya. Silakan Ica. Kita harus rajin belajar supaya bisa membantu orang yang kesulitan. Oke, good. Terakhir. Ica nomor berapa Ica ya? Nomor absen 9, Pak. Oke. Oh, Karisa Ica. Oke. Ada terakhir? Krista. Silakan sayang. Belajar bertanggung jawab walaupun usianya masih kecil. Oke, good. Terima kasih buat semuanya yang sudah berani ya menyampaikan sharingnya dari tayangan video. Tapi di sini ada hal yang terpenting. Ini sharing dari Pak Guru ya. Pak Guru juga nonton, dari Pak Guru juga mengamati. Maka Pak Guru juga harus mau men-sharingkan apa yang sebenarnya di sini mengajak kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Syukur atas apa? Syukur atas orang tua kita. Kita diberikan orang tua yang bisa dikatakan mampu. Ya, mampu menyekolahkan kita semua. Ya, oleh karena itu, karena kita bersyukur sebagai ucapan syukurnya, kita harus rajin membantu orang tua, rajin belajar ya. Dengan rajin belajar, rajin membantu orang tua, itu sudah merupakan ungkapan syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Puji Tuhan, kita semua tidak ada yang seperti Cahyono ya, yang harus berjuang keras ya untuk membantu adiknya yang sakit ya, yang lumpuh, kemudian masih punya adik kecilnya yang harus digendong kemana-mana ya, yang harus berusaha mencari uang ya. Ceritanya kan Cahyono si penjual tempe ya, bocah penjual tempe, tempenya belum muncul, nanti di tayangan berikutnya ya. Oke, terima kasih yang sudah berbagi. Nanti tinggal ditunggu anak putranya ya, nggak usah malu-malu anak putra ya. Jangan chattingan aja, malah lagi nonton chattingan doang ya. Chattingannya juga nggak nyambung. Seperti itu, disuruh memperhatikan videonya. Baik, kita akan mulai dengan berdoa. Yang mimpin doa sekarang Putra. Ada nggak Putra? Putra. Ada, Pak. Oke, silakan.
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah berkumpul dan doakan kami supaya belajarnya lancar. Amin. Amin. Santa Maria dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Dominikus, Doakanlah kami. amin. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kalau Pak Guru katakan ini, Santo Yusuf, apa coba? Santo Yusuf, jawabannya apa? Doakanlah kami. Enggak. Baik, Nah, Ensaritas. kalau lagi berdoa, Santa Maria dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Tapi kalau lagi belajar, Santo Yusuf, semangat, sabar, school in veritas. Ya, semangat, sabar, ya, sabar, school in veritas. Ya, ayo kita coba. Santo Yusuf, semangat, sabar, school in veritas. Ya, oke. Jadi mengajak kita untuk menggunakan alat-alat teknologi secara bijak, itu intinya. Ya, Pak Guru akan bagikan link di chat ya, nanti linknya diklik ya, yang pakai HP juga bisa, nanti linknya diklik, kemudian baca, Link apa, Pak? baca, ya diklik aja, rahasia dong, diklik, baca, kemudian isi, ya. Kak Didi, Ya sayang. Ica izin sebentar ke toilet ya. Oke. Sebentar ya, Pak Guru copy linknya dulu. Ini, tur. Muncul ya, silahkan. Pak Guru akan presentasikan. Silakan diisi. Tuh muncul. Wah, sangat senang, happy, bahagia, senang dan marah. Waduh, kenapa nih harus bersyukur dan senang, bahagia. Kita tunggu lagi, apakah akan muncul? Pak. Ya? Aku nggak bisa, Pak. Soalnya belum. Akun Google-nya soalnya belum umur ke atas. Oh, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa ya. Tapi bisa lihat ini ya, tampilan hasil kalian ya. Bisa dilihat hasilnya seperti apa. Tuh. Ya. Oke, apakah sudah ngisi semua? Happy, senang Pak, senang dan marah. Nah, itu siapa tuh? Senang dan marah, ayo siapa? Jujur. Gak usah malu. Iya, Pak. Siapa? Luna, Pak. Luna. Bisa diceritakan nih? Di-sharingkan? Iya, Pak. Hah? Kenapa sayang? Lun? Ya, Pak. Kenapa senang dan marah? Karena tadi habis dimarahin, Pak. Oh, karena sudah dimarahi. Senangnya? Karena bisa mengikuti Google Meet hari ini. Bisa apa? Bisa mengikuti Google Meet hari ini. Nah, oke, good. Boleh tahu nggak alasannya kenapa Luna dimarahin? Pasti sama mama ya? Sama mama atau sama siapa? Lama, Pak. Boleh diceritakan? Karena
Eh, gimana ya? Hmm, kalau bangunnya agak siang, Pak. Oh, oke. Bangunnya siang. Kenapa bisa bangun siang? Dingin, Pak. Pagi hari ini sangat Dingin. dingin. Betul ya? Gak apa-apa. Ya. Tapi tetap walaupun dingin kita harus berusaha bangun pagi. Ya, mandinya air dingin. Siapa yang mandi air dingin? Samuel, Pak. Mandi air dingin. Hai, Pak. Walaupun Denny, Pak. walaupun dingin, mandi air dingin biar tubuhnya terbiasa kuat ya. Tapi kalau kalian sakit jangan mandi pakai air dingin, air hangat kalau sakit ya. Baik anak-anak, itu perwalian dan seterusnya dan literasi. Silahkan nanti refleksi kalian boleh ditulis ya di buku. Kita punya satu buku ya, buku MPLS, buku perwalian, ya, buku refleksi. Refleksiku hari ini, ya, boleh tentang cerita tadi, boleh tentang setelah mengikuti pelajaran, atau boleh juga kayak Luna, saya merasa marah, senang dan marah. Marahnya karena saya dimarahin mama gara-gara bangun kesiangan. Sebenarnya biasanya saya tidak pernah bangun kesiangan, berhubung tadi dingin sekali, jadi udah bangun, tarik lagi selimutnya, merem lagi, peluk guling lagi. Seperti itu ya. Silahkan diceritakan di buku refleksi. Pak, nanti dikirim nggak buku refleksinya? Nanti dibawa ke sekolah ya. Kalau ada kesempatan ke sekolah, dibawa buku refleksinya, itu akan menjadi sebuah buku cerita kalian. Ya, kalian nanti punya satu buku cerita tentang pengalaman kalian ya. Jadi refleksi itu tidak hanya menceritakan apa yang diajarkan, tapi bisa juga menceritakan kisah kalian ya di buku refleksi. Oke? Ya, kalau zaman Pak Guru dulu itu ada yang disebut buku diary, My Diary. Nah, My Diary ya. Kalau dulu mah nggak ada media sosial ya. Kalau sekarang mah banyak curhatnya ke Facebook, banyak curhatnya di Instagram, ya, curhatnya di TikTok gitu ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu curhatnya ke My Diary. Ya, ini kita mulai belajarnya tentang pagi hari. Kalau pagi hari kalian suka dengar suara apa ya? Ayo. Kadang suara burung di tetangga, Pak. Suara burung di tetangga, ya. Kukur. Suara ayam, Pak. Suara ayam. Nah, ayamnya itu dan burungnya itu jauh nggak dari rumah kamu? Enggak, Pak. Sekolah Pak ada di pohon, Pak. Ada di kamar nggak Oh, ayamnya? enggak, Enggak kan? Di luar rumah ya. Suara ajan, Pak. Ya. Di luar rumah, Pak. Suara ajan, betul. Di luar ya, suara ajan, betul. Nah, kayak suara burung, suara ayam, suara ajan. Suara mama masak, Pak. Ya, suara mamah masak di dapur, kalian masih di kamar mandi, masih di kamar tidur, gitu ya. Nah, itu kok bisa kedengaran oleh kalian? Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih? Ica, Pak. Oke, silakan, Ca. Karena kita mempunyai telinga, Pak. Oke, good. Karena kita mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Oke, terima kasih, Ica. Ada lagi? Ya, Shalom. Aku, Pak, kalau subuh-subuh jam 3-an suka kebangun terus tidur lagi. Tidur lagi, mimpi lagi, ya. Nah, pertanyaan Pak Guru, mengapa kita bisa mendengar suara-suara itu? Karena kita punya telinga, Pak. Oke, good. Ada lagi?
Karena hewan-hewan itu memang punya bunyi, Pak. Hewan-hewan itu punya bunyi. Oke, good. Karena hewan-hewan itu berbunyi, maka kita bisa mendengar. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita simpan dulu. Kita cari tahu yang lebih dalam ya lewat slide presentasi ini. Ya. Sebentar Pak Guru munculkan. Oke, sudah muncul ya. Nah, kira-kira kita akan membahas apa? Bunyi, Pak. Bunyi, good ya. Membahas bunyi. Tadi ayam berkokok kedengaran oleh kita karena kita punya telinga, punya indera pendengaran. Tapi padahal ayamnya jauh, tapi bisa terdengar ke kita. Bagaimana tuh suara si ayam bisa nyampe ke telinga kita? Merambat melalui apa tuh suaranya? Berjalan melalui apa tuh suaranya? Gelombang suara. Salam. Udara. Melalui udara ya. Melalui udara, bunyinya itu merambat melalui udara. Kemudian setelah merambat melalui udara, ditangkap oleh telinga kita yang diciptakan oleh Tuhan itu canggih sekali ya telinga kita. Cus, ada yang masuk ke telinga kita, menggetarkan gendang telinga, jadi terdengar ya. Suara pesawat terbang jauh sekali tapi kedengaran ke kita ya. Yaitu karena merambat melalui udara. Jadi bunyi bisa apa? Merambat melalui udara. Apakah bisa melalui benda lain? Aluminium, Pak. Lewat aluminium. Aluminium itu benda gas, padat, cair? Padat. Kita lihat ya. Bisa nggak sih bunyi merambat melalui benda padat? Kita akan cari tahu. Oke, kita mulai. Pak Didi mah banyak ngomong, nggak mulai-mulai. Kesel deh. Waduh, ini kepotong sayang ya. Sayang sekali. Bunyi dan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi. Pak, perlu dicatat nanti saja Pak Guru kirim hari ini rangkumannya ya. Nih, si Jo lagi main hula hop. Nah, dan ada pakai musik. Ya. Karena mendengar musik, jadi badan si Jo otomatis bergerak-gerak. Kayak orang yang kena sindrom TikTok. Ayo, siapa yang sudah kena sindrom TikTok? Ayo ngaku. Tahu nggak sindrom TikTok? Nih, sindrom TikTok itu kalau kalian tiba-tiba mendengar lagu yang lagi trending di TikTok, ya, yang mendengar lagu trending di TikTok, tiba-tiba badan kalian ingin gerak sendiri. Padahal kalian tidak TikTokan, hanya mendengar. Ada yang suka gitu? Nah, berarti kalau yang suka bergerak sendiri tubuhnya ketika mendengar lagu TikTok, itu berarti dia sudah kena sindrom TikTok. Oke, kompetensi dasar. Waduh, kok jadi acak-acakan gini ya, sayang. Nggak seru deh. Nggak jelas tulisannya, Pak. Iya. Gimana sih Pak Didi? Buatnya kok acak-acakan. Padahal Pak Guru buatnya nggak acak-acakan ini. Kok jadinya acak-acakan ya? Aduh. Sebentar sayang. Pak Guru, kayaknya Pak Guru salah buka juga ini. Bunyi dan sumber bunyi. Apakah yang ini? Sebentar ya. Semoga yang satunya
Wah, sama, Ding. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjut. Tapi seperti ini masih terlihat. Ya. Jadi di sini kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Ya, jadi nanti pokok bahasan IPA-nya tentang sifat-sifat bunyi, tentang bunyi intinya, dan indera pendengaran. Indera pendengaran itu apa? Telinga. Telinga. Good ya. Indera pendengaran itu telinga. Ya. Ini kok huruf kecil. Bunyi. Kalian bisa berbunyi? Tubuh kalian yang bisa berbunyi apa? Mulut, Pak. Mulut. Mulut. Tangan. Terus Kakinya, Pak. kaki. Terus apalagi? Pantat bunyi nggak pantat? Bunyi dong ketika kalian kentut kan, tut gitu ya. Kecuali kalau kalian tahan perut, ya itu. Itu sumber bunyi yang ada di tubuh kita ya. Bunyi kita lihat. Bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi kalau ada yang bergetar, itu berarti ada bunyinya. Benar nggak menurut kalian? Pak, kan kita ngomong, berarti dalam tubuh kita ada yang bergetar? Ada. Coba aja kamu ngomong, pegang nih tenggorokan kamu, rasakan. Ya, Pak, ada yang bergetar. ada getarannya nggak? Getar banget, Ya, bergetar banget. Karena di dalam tubuh kita ini ada pita suara yang bergetarnya itu. Ya, ada pita suara. Ada kayak gitarnya. Kalau gitar disebutnya senar atau dawai. Nah, kalau pada manusia ini pita suara. Ya, nah tangan ditepuk. Tuh, kan bergetar ini. Coba. Terus kalau pantat kalian kentut, bergetar nggak? Bergetar. Ya, bergetar, apalagi suaranya kalau kenceng, ya kerasa banget getarannya. Bahkan misalnya di sampingnya lagi duduk di warung bakso, ya kan kursi warung bakso tahu suka panjang ya. Iya, Pak. Nah, teman kalian kentut sebelahnya kerasa getarannya oleh kalian seperti itu ya. Tuh. Kemudian apalagi yang bergetar ya? Pokoknya benda-benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Ya, HP kalian coba kalau lagi berbunyi, bergetar ya, karena ada speakernya yang bergetar ya. Benda bergetar menghasilkan gelombang longitudinal yang dapat didengar manusia melalui telinga yang memiliki sensor berupa gendang telinga. Nah, jadi benda yang bergetar itu mengeluarkan gelombang. Ya, getarannya itu berupa gelombang longitudinal. Pak, longitudinal itu gimana? Turun, naik, itu gelombang longitudinal. Ya, turun naik. Kemudian gelombang itu merambat misalnya melalui udara, set, masuk ke telinga kita, ces. Di dalam telinga kita ada sensornya. Ya, kan HP kalian juga ada sensor-sensornya ya. Ada sensor gyroscope apa ya? Gyroscope, sensor cahaya, sensor segala. Nah, telinga kita juga ada sensornya. Sensornya itu gendang telinga, gelombangnya itu menyentuh ke gendang telinga. Nah, si gendang telinganya itu bergetar, baru diteruskan ke otak nanti. Pak Guru akan jelaskan tentang telinga ya. Nanti kita akan belajar masuk ke dalam telinga kita sendiri bagaimana. Seperti apa di dalam telinga kita. Kita akan masuk. Kayak cerita Upin Ipin, pernah nonton film Upin Ipin yang bercerita tentang temannya siapa itu? Si Isan.
si Ihsan makan Masuk ke perut ya? ya, yang masuk perut ke biji kayak gitu, makan bijinya kemakan, terus masuk ke perut. Kita juga akan nanti masuk ke dalam telinga, ya, seperti apa, ya. Tapi nanti ini kan baru awal-awal, baru membahas tentang bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi, maka benda tersebut disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi. Ya, meja kamu pukul, bergetar nggak? Ya, terasa nggak? Tangan satunya pegang meja, tangan satunya mukul meja. Kerasa nggak getarannya di tangannya ini? Kerasa, Pak. Kerasa, Pak. Ya, itu. Lanjut. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getarannya mengakibatkan udara di sekitar bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Oke. Ini apa? Angklung. Angklung. Ya. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Jawa Barat. Jawa Barat. Terbuat dari bambu. Ini merupakan salah satu sumber bunyi. Angklung bisa berbunyi jika dimainkan dengan cara Digoyangkan. digoyangkan, ya, atau diayunkan, digoyang. Klung 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 klung. Klung 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 klung. Digoyangkan, ya. Ini sumber bunyi. Ya, banyak sumber bunyi itu. Lanjut. Apa ini? Suling. Suling. Bahasa Indonesianya suling. Ayo orang Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Utara. Apa ini namanya? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu? Karena orang Batak, masa nggak tahu orang Batak? Nggak tahu, Pak. Saluang. Saluang, ya. Saluang itu ya seperti suling, ya. Dimainkan dengan cara ditiup. Nanti di sini ada lubang-lubangnya, jadi getarannya itu ada yang keluar lubang 1, lubang 2, lubang 3. Ketika ditutup berubah bunyi-bunyinya, ya, tergantung lubang yang dibuka dan ditutupnya. Saluang, ya. Nih. Kecapi bukan, Pak? Tuh, good. Kecapi, ya. Kecapi dan ada apa namanya itu? Suling itu baru namanya, ya. Suling Sunda. Dan kecapi, ya. Kecapi dengan suling dipadukan, luar biasa suaranya. Ya. Luar biasa suaranya. Bikin kita terbawa kayak ada di pedesaan kayak gitu, ya, membayangkannya. Nah, kecapi dimainkan dengan cara apa? Biar bisa berbunyi. Dipetik bukan, Pak? Dipetik. Iya, dipetik. Kayak kalau di harpa, ya. Harpa itu yang besar, ya. Nah, itu harpa. Itu juga dipetik. Ya. Begitu juga dengan kecapi. Dipetik. Ini dawainya banyak sekali, ya. Dawainya banyak sekali. Lanjut. Nah, ini. Gendang. No. Dari Maluku atau Papua. Sudah jelas, ya, cara menghasilkan bunyinya. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara di apa? Dipukul. Dipukul, ya.
Rebana Ah. bukan? Nah, bukan. Tifa, Pak. Tifa good ya. Ini dari Maluku dan Papua ya. Tifa dimainkan dengan cara dipukul supaya menghasilkan gelombang bunyi. Apanya yang dipukul? Atasnya, Pak. Bagian atasnya, Pak. Ya, membrannya ya, selaputnya ini. Ini membrannya biasanya terbuat dari Where are you, Pak Didi? Oke, ternyata ada iklan lewat. Ya, sudah bisa mendengar Pak Guru kembali? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, biasa. Ada iklan lewat. Ya. Jadi nanti Kenapa, Salom? Pak Didinya nanti kita bisa. Maaf. Jalan mau izin ke toilet. Boleh, boleh. Nggak boleh ditahan ke toilet. Oke, kita lanjutkan ya. Kasih tahu. Dah, sana. Ada apa, Ica? Kenapa, sayang? Dedeknya kenapa? Nah, ini Dedenya tadi gangguin, Pak. mau ikut belajar, ajak aja belajar di sampingnya. Ayo belajar supaya pinter. Ya, supaya menjadi kelas 4 langsung. Ya, dedeknya kelas berapa? 2 aja, Pak. Nah, kayaknya ingin belajarnya sama Pak Didi dia mah. Ya, baik, lanjut. Ya, ini Tifa dari Papua. Jadi, yang dipukul adalah membrannya, selaputnya. Ketika dipukul, maka udara yang ada di tabung resonansinya ini akan bergetar. Getarannya akan semakin kuat, ya. Dan pasti ada bolongnya di bawah sini. Biar gelombangnya keluar, ya. Seperti itu. Masih ada nggak ya? Sifat-sifat bunyi. Kamu punya sifat-sifat nggak? Ya, punya sifat ya. Bunyi juga punya sifat. Sifatnya baik, penurut, tidak mudah marah. Enggak ya, kalau bunyi enggak. Sifatnya bukan seperti itu ya. Sifat itu bisa dikatakan ciri-ciri juga ya. Ciri-ciri. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ya, tadi salah satu contohnya bangun pagi, kalian bisa mendengar suara ayam, suara burung, suara azan dari masjid. Karena merambat melalui benda gas. Udara itu benda gas. Pak, kalau benda padat bagaimana, Pak? Ya coba aja. Nih pulpen. Nih, ya. Kamu tempelkan ke telingamu. Kamu cetrek-cetrek di sini. Pelan aja nyetrek-nyetreknya. Pakai jari gini. Disentuh aja pakai kuku. Kedengeran nggak? Ya, jangan dicolokin ke dalamnya, hanya ditempelin doang. Ditempelin,
Kemudian kamu cetrek-cetrekkan. Pelan, coba sepelan-pelannya kamu sentuh. Masih kedengaran nggak tuh? Jangan bagian tajamnya, sayang. Bagian yang tumpulnya. Dan jangan dimasukin. Tempelin aja. Untuk membuktikan bahwa bisa merambat. Padahal disentuh sama kukunya pelan sekali. Masih bisa terdengar. Ya, mukulnya agak jauh telinga di ujung yang agak jauh. Jangan mukul yang dekat telinga, tapi agak jauh. Ya, di sininya nih. Tuh. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Bisa merambat melalui benda padat. Ini padat ini. Ya, padat. Terus bisa diuji coba juga pakai teleponan yang dari kaleng. Ya, yang pakai benang. Nah, itu benang kan benda padat. Kalian ngomong, halo, halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, kedengeran. Nah, ya. Oh, pacar kamu siapa ya? Kamu udah punya pacar belum? Belum, belum. Hore. Ya, pernah main kayak gitu? Pakai Pernah, Pak. kaleng, pakai Pernah, Pak. benang, ya Aku pakai seperti itu. toples bikinnya. Ya, pakai toples bisa, pakai botol gelas aqua juga bisa ya. Kemudian benda cair, Pak, bagaimana kau benda cair? Air, Pak. Suara air. Ya, benda cair gini. Kamu kalau kalau suka berenang nih si Luna nih, suka berenang. Pak. Ya. Kemudian Luna menyelam dan Renata menyelam. Si Renata itu bawa batu 2 di dalam kolam renang sambil menyelam, batunya dipukul-pukulin gini. Nih batunya. Nih. Tapi di dalam air. Nah, Luna nanti bisa mendengar tuh bunyi batunya. Ya, bunyi batu yang dicetak-cetakan. Nah, jadi bisa merambat benda cair. Ya, atau kamu galon diisi air. Ketika airnya kamu tuangkan ke dalam gelas, dispensernya suka bunyi apa? Bluk-bluk, bluk-bluk, bluk-bluk. Kayak lagi naguk sesuatu loh, Pak. Ya, kayak ada hewannya. Bluk-bluk, bluk-bluk. Ya, seperti itu. Itu kedengaran kan? Padahal bunyinya itu dari air. Bunyinya dari air, kemudian nempel ke galonnya, dari galonnya itu mengalir melalui udara. Baru ke telinga. Berarti melalui 3 media loh. Melalui benda cair, melalui benda padat, melalui udara. Nyampe ke telinga kita tuh kalau galon. Lanjut. Jadi sudah terbukti ya sifat yang pertama bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tuh, ya seperti itu. Ya ini yang pertama itu pakai selang. Kalau ini membuktikan bunyi merambat melalui udara pakai selang, ya. Kalau ingin membuktikannya, tapi nggak pakai selang juga. Kita bicara dengar suara-suara apa itu rata-rata merambatnya melalui udara. Mama berteriak, Luna bangun. Nah itu merambat melalui udara. Nggak mungkin mamanya pakai apa ini telepon kaleng ini ya. Nanti kalau nggak bangun-bangun, baru nih pakai ember dikuyur. Bunyi dapat diredam. Diredam itu apa? Gelombangnya dihilangkan. Ya, supaya tidak terdengar. Ya, supaya tidak terdengar. Oke, di sini Bu Yani sudah datang ya. Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Kalau diredam itu digimanain, Pak? Diredam dikurangi gelombangnya, dikecilkan suaranya. Contohnya gini nih. Ya. Nih.
Itu benda-benda yang bisa meredam bunyi. Ada busa, gabus, kain wol, ya, yang sifatnya lembut. Ya, kalau kalian pergi ke studio atau pergi ke bioskop, ya, pernah pergi ke bioskop? Pernah, Pak. Nah, dindingnya itu ditempelin apa? Alat peredam busa. Karpet, busa ya, Iya. atau di studio musik. Ya tuh Luna mungkin pernah masuk ke studio musik. Dindingnya ditempelin busa, ditempelin. Biar suaranya tidak keluar dari studio. Ya, biar tidak terjadi gemak juga. Ya, pantulan suara. Kalau tembok aja nanti suaranya mantul-mantul, nggak jelas seperti itu. Oke, satu lagi. Punten Bu Yani, sakedapnya. Nih, bunyi dapat dipantulkan ya. Misalnya teriak ke dalam gua, ya. Krista. Nanti di dalam gua ada yang menjawab loh. Tal, 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 tal. Atau di bukit, ya. Jonathan. Ada yang membalas. Teng, teng, teng. Wah, kok nggak nyambung balasannya. Berarti itu yang ngebalasnya hantu itu mah. Ya, biasanya ngebalasnya akhirnya ya Jonathan. Tan. Ada gemaknya ya. Karena dipantulkan, begitu juga di dalam gua. Jadi yang kedengaran itu bunyi pantulnya. Oke, itu materi untuk saat ini tentang bunyi dan sumber bunyi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan materi berikutnya. Rangkuman akan Pak Guru share. Sekarang kita ikuti dulu pelajaran bahasa Sunda bersama Embu Yani. Hari ini kita sudah komplit misi hari ini ya. Sudah banyak belajar. Semoga apa yang kita peroleh hari ini benar-benar bermakna bagi kita, ya, benar-benar bermanfaat bagi kita. Jadi tidak hanya sekedar lewat, tidak sekedar hadir, tapi benar-benar memberikan makna kepada kita. Nah, jangan lupa ya nanti untuk direfleksikan prosesnya, apa yang kamu peroleh, ceritakan aja di buku refleksi. Siapa tahu ada tulisan-tulisan hebat nanti bisa menjadi sebuah buku. Wah, buku refleksi anak kelas 4 BY. Wih, keren. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti belajar untuk dituliskan di buku refleksi. Ya, nanti pas pembagian rapot boleh nanti dibawa ke sekolah. Pembagian rapot masih lama, ya. Pak, kalau minum langsung aja. Iya, minum langsung aja. Baik anak-anak, sekarang memang waktunya sudah habis. Nanti jam 1 ya, jam 1 siang. Jam 1 siang itu ada tugas IPA ya, ada tugas IPA jam 1 siang. Sekarang istirahat dulu ya. Istirahatnya jangan main HP, ingat. Jangan nonton TV. Ya, tapi istirahatnya boleh tiduran, boleh makan, boleh baca buku, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian informasi berikutnya adalah e-library sudah ada. Masih ingat nggak waktu kelas 3 kalian disuruh mengumpulkan alamat email untuk e-library. Nah, harus ingat loh email yang dikirimnya apa. Ya, hari ini Pak Guru akan informasikan lewat WA, bagaimana sih cara bergabung ke e-library-nya Gramedia ya. Nanti kalian harus masukkan dengan alamat email yang sudah didaftarkan. Ya. Jadi, kalau pakai alamat email yang baru atau alamat email yang belum pernah didaftarkan waktu kelas 3 tidak akan bisa diakses bukunya ya. Seperti itu. Akan diinformasikan lewat WhatsApp. Kemudian kita belum mengisi apa coba? Absen. Absen ya, absen kedua ya, absen kedua nih Pak Guru juga kirim. Pak, Ya sayang. Pak Didi kemarin bilang kan Iya. selesai pelajarannya boleh ngobrol dulu.
Boleh. Boleh kan? Iya, Aku mau kasih pertanyaan selesai pelajaran. boleh. Nanti ya, kalau sudah Pak Guru tutup, Pak Guru benar-benar nunggu sampai hilang semua anaknya atau tinggal satu orang di dalam kelas, baru Pak Guru matikan. Tapi ketika masih ada anak yang ngobrol dengan teman-temannya, bergosip boleh, ya, seperti itu. Pak Guru tidak tutup ruangan kelasnya, paham ya? Jadi tidak mesti harus kabur-kabur. Baik, sambil absen, kita belum absen, panggil satu-satu, perkalian 2. Ami, siap Ami? Nyalakan mikrofonnya Ami. Ya, Pak. Oke. 2 kali 7 Mi. 14. 14, oke. Putra. 2 Hadir, kali Pak. 8 Put. 16. Oke. Tian. Tian. Ya, Pak. Oke, Tian. 2 kali 6. 12. 12. Kristal. 2 kali 9. 18. Oke. Denli. Denli. Mana ada nggak nih? Denli, Helmi. Oh, nggak ada ya. Tadi ada nggak ya? Hadir nggak ya, Denli? Tadi hadir. Hah? Ini si Pas Daniel ini. Pak Guru mute dulu ya. Nah, oke. Tuh, di mute mah nggak berisik. Tadi Denli hadir nggak? Tadi hadir, Pak. Oke, Tadi good. hadir, Pak. Terima kasih. Ya, sekarang udah tidak ada. Enrico. Ya, Pak. Oke. 2 kali 5. 10, Pak. Oke, good. Daniel. Nah, ini mikrofonnya ya, kayaknya bermasalah tuh. Nanti pakai headset ya, Daniel. Kalau bermasalah seperti ini. Oke ya. 2 kali 7. Oke. Aurin. Aurin. Kemana? Oh, ini ada tapi ngepris ya. Aurin. Oke, skip. Ica. Ya, Pak. Ica. Oke, Ica. 2 kali 8. 16, Pak. Oke, Jesslyn. Ya, Jesslyn. Bentar. Mana ya yang mikrofonnya udah aktif? Ada Jesslyn? Ada, Pak. Oh, ada. Ya. Di pojok. Kalau layar di Pak Guru posisinya di pojok. 2 kali 9, sayang. 18, Pak. Oke, terima kasih. Jo. 2 kali 8, Jo. Jo, 2 kali 8, Jo. Wah, nggak dengar suara Pak Guru nih, Jo. Mikrofonnya nyalain, sayang, Jo. Oke, silakan. Oh, nggak bunyi. Baik, nggak apa-apa. Luna. Ya, Pak. Oke, 2 kali 9. 11, Pak. Oke, Melvin. 2 kali 7, Melvin. Nyalakan kameranya. Melvin. Ya, Pak. 2 kali 7, Melvin. 14. Oke, thank you. Nesya. Nesya.
Nggak ada ya, Nensha? Tadi hadir nggak, Nensha? Hadir. Ada yang lihat Nensha tadi? Tadi akunnya Ada, ada, Pak. Oh, yang gambar bunga itu ya? Oh, yang gambar bunga yang nggak pernah kameranya nyala kan? Yang kameranya mati terus ya? Iya, iya, Oh, Pak. oke. Hoki. Ada nih Hoki. Siapa Hoki? berapa? 2 kali 9 Hoki. 2 2 kali 9. 18. Oke. Nanda. Nanda. Ada nggak Nanda? Nanda. Ray Nanda. Tadi hadir Ray Nanda? Ada yang lihat Ray Nanda tadi? Tidak ya, kemarin juga. Oh iya, kemarin juga tidak ada ya. Baik. Ray. Ada, Pak. Oke, Ray. 2 kali 6. 12. Oke. Janeta. Hadir, Pak. Oke, Janeta. 2 kali 8. 16. Oke. Samuel. Ya, Pak. Samuel mana ya? Ntar Pak Guru lagi nyari nih mikrofonnya. Oh iya, oke Samuel. 2 kali 7 Sam. 14. Oke, terima kasih. Selena. Hadir, Pak. Oke, Selena. 2 kali 8. 16, Pak. Oke. Shalom. Ya, Pak. 2 kali 7. 14. Oke, Seni sayang. Maunya yang nggak ada daging dalam. 2 kali 9. 18, Pak. 18, good. Senyum dulu dong. Berikan senyum yang manis dong. Ayo, nggak usah malu-malu. Senyum ya. Biar gembira. Abel. Ya, Pak. 2 kali 6. 12, Pak. Oke, thank you ya. Baik, kayaknya perkalian 2 mah gampang ya. Besok mah kita tes perkalian 3. Naik level ya. Pak Guru anggap perkalian 2. 9, Pak. Perkalian 2 sudah hafal semua ya. Berarti kita naik level ke perkalian 3. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai dan tadi sudah ditutup sama Bu Tatik dengan doa. Jadi kita tidak usah berdoa lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu besok. Say goodbye. Dadah. Dadah. Tos Terima dulu. kasih, Pak. Tos dulu. Dadah, Bapak Dinamit ya. Dadah. Tos. Ya, yang masih mau ngobrol silahkan ya. Yang masih mau ngobrol silahkan.